Hai hai hai, balik lagi bareng Mei dan Christine di What's Next Podcast. Dan kali ini kita bakalan ditemenin sama salah seseorang. Salah satu seseorang salah atau salah satu nih. Udah ketawa-ketawa aja ya, belum juga mulai. By the way, kita kali ini ditemenin sama salah satu pengajar profesional ya. Tapi kita ngomonginnya nggak berat kok, misalnya ngomongin tentang hal-hal yang masih related lah ya, Iya. Intinya menangkap bahwa tentang pendidikan. Iya, dan of course kehidupan sehari-hari kita. So, mari kita sambut Mister Egi. Yeay. Perkenalkan Hai. dirimu. Saya Egi, salah satu tutor di Best Partner Education dan telah mengajar dan berkecimpung di dunia pendidikan kira-kira 5 Berapa lama? tahun. Berapa? 5 tahun kayaknya. Oke, wow, cukup lama juga ya. Pasti udah profesional banget dong. Relevan, tergantung ya, relatif. Anyway, kali ini kita bakal ngomongin salah satu hal yang cukup krusial, terutama di zaman modern kayak gini. Maksudnya setelah kita bakal ngomongin tentang hal-hal yang membuat kita pintar. Iya. Biasanya kan kalau misalnya kita correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya kita waktu misalnya SD atau masih sekolah, itu biasanya kepintaran seseorang itu diukur pakai nilai, pakai Iya. rapor. Terus kayak ada mata-mata pelajaran tertentu yang kayak, oh kalau nilainya jelek di olahraga nggak apa-apa, yang penting matematikanya harus bagus. Tapi kalau misalnya matematika sama IPA-nya jelek, berarti kamu B, E, G, O gitu ya. Atau gimana tuh pendapat Mr. Egi? Pandangannya cukup seram ya. Pertama, sebenarnya kalau menurut saya dari dulu sekolah sampai sekarang, definisi pintar tuh kayaknya tuh absurd gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita pandai di bidang bahasa Inggris, nanti dibilang pintar bahasa Inggris. Tapi waktu di matematikanya jelek, malah dibilang nggak pintar matematika. Jadi label pintarnya seseorang itu tuh nggak semuanya merata gitu loh. Sedangkan banyak orang mikir kalau kamu pintar, itu berarti kamu tuh bisa melakukan semuanya secara sempurna di semua bidang yang ada. Padahal kan nggak. Berarti ibaratkan kayak manusia sempurna gitu. Iya, kayak alien sih sebenarnya. Tapi ya nggak mungkin kan, karena again definisi pintar itu dia bukan relevan, absurd gitu loh. Tergantung dengan kemampuannya seseorang, kepandaian seseorang di bidang tertentu. Gitu. Nah, pendapat Mr. Egi sendiri gimana sih mengenai kayak kalau kayak tadi kita bilang, biasanya anak-anak tuh belum juga belajar apa-apa, mereka udah di labeling kayak kamu nggak pandai di bidang ini, kamu pandai di sini kayak gitu. Maksudnya kayak udah ada labelnya gitu loh dengan angka. Dan biasanya kayak mata pelajaran yang di labeling pintar itu banyak ditakutin sama anak-anak kan, kayak misalnya matematika. Nggak anak-anak juga sih, kayak semua orang. Ya bahkan sampai dewasa ini kan cara berpikir seperti itu mempengaruhi kita gitu loh. Itu yang bisa jadi menyebabkan kita jadi insecure. Iya. Kalau menurut saya sih sebenarnya saya sekarang sebenarnya sedang melakukan penelitian juga tentang hal terkait ini. Dan saya ada baca buku tentang kalau misalnya kepintaran seseorang dinilai dari pencapaian akademiknya dia, itu sebenarnya tuh kurang akurat. Makanya ketika kalau kita kuliah ya, nilai kita yang diambil itu kan ada dari 4 hal paling tidak, dari tugas, dari tugas praktik seperti presentasi atau laporan gitu ya. Kemudian ada mid dan ada UAS. Presensi juga. Ya, presensi juga. Bagaimana kalau semuanya dikerjakan tapi presensinya itu tidak lengkap? Berarti kan ada nilai yang kurang. Bukan berarti dia bego, tapi mungkin dia jarang masuk, atau mungkin karena dia bekerja dan segala macam, tapi nilainya bagus gitu loh. Cuma presensinya aja yang anjlok. Berarti kan kalau diukur dari nilai itu kurang akurat, karena kemampuan yang direpresentasikan sama angka tuh kan apa ya namanya, tidak bisa selalu dipercaya secara keseluruhan. Yang bisa kita lihat adalah deskripsi atau kualitas dirinya seseorang gitu. Kalau misalnya UAS nih, UAS kan waktunya terbatas. Sedangkan ada orang yang ketika dia mau menuliskan sesuatu, dia perlu waktu lebih lama untuk mengkonstruk brainstorming apa yang mau dia omongkan gitu. Bukan berarti dia nggak paham sama topiknya, tapi dia cuma butuh waktu lebih lama untuk mengkonstruksi ide-idenya gitu terkait sama pertanyaan gitu. Berarti kan bukan secara intelijensi kurang,
tapi butuh waktu aja gitu Oh ya, apa butuh sih, proses gitu ya. membuatnya gitu Ibaratkan loh. kata kayak orang tuh Iya, loak. sama juga ketika kita mau membaca sesuatu kan. Kalau kita baca tuh kan banyak hal, baca novel, baca komik, baca buku akademik gitu loh. Kalau misalnya baca novel kan kita mudah aja gitu, paham gitu kan. Kalau komik juga malah lebih enak karena dia ada bantuan gambar. Kalau baca buku akademik kita nggak bisa bawa caranya kayak kita baca novel yang mengalur aja kita paham. Kalau baca buku akademik mungkin teman-teman perlu waktu yang lebih lama atau pace-nya dipelankan sedikit gitu. Ya, Jangan bisa paham ya, juga. jangan disamain dengan orang yang memang udah sering ya baca buku akademik dan dia langsung paham aja gitu. Saya ngerasa hal kayak gini nih relate gitu sama orang-orang yang dilabeli pintar. Padahal kalau di kasusnya saya waktu baca buku akademik itu tuh saya butuh baca, saya pusing dulu sendiri, baru saya diskusi dengan orang, barulah sampai di mana saya paham sama isi buku itu. Dan ketika diskusi itu pun ada dikoreksi sama teman diskusi dan diberikan contoh yang lebih relevan, kemudian dibawakan ke praktek dan segala macam gitu. Dan prosesnya tidak berhenti ketika waktu baca buku gitu. Kalau misalnya dilihat produk keberhasilan kita membaca nggak cuman diukur setelah kita selesai membaca, setelah berhenti membaca gitu, tapi itu ada juga aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan supaya pemahamannya kita tuh lebih meningkat. Ibaratnya biar otaknya tuh bekerja lancar gitu ya. Kan biasanya ada yang stuck di situ dan mau niat lagi pusing. Cara belajarnya mungkin yang kalau saya lihat tuh cara belajar tuh kayak full circle gitu. Kalau misalnya kita pusing baca, itu berarti setengah lingkaran aja belajarnya kita. Berarti mungkin kita butuh diskusi dengan orang supaya proses belajarnya itu full circle gitu loh. Kita menerima informasi, kita keluarkan juga informasi, terus kita terima masukan dari orang lain. Makanya kalau misalnya dibilang orang pintar tuh orang yang pandai di semua hal, begitu baca langsung paham. Padahal kecepatan masing-masing pemahaman orang, tingkat pemahaman orang-orang, kemudian perkembangan kognitif orang-orang itu tuh berbeda. Bisa sih diukur menggunakan umur. Kalau di bidang pendidikan tuh ada 7 tingkatan kognitif dan tidak semuanya orang sampai ke tingkat ke-7, tingkat yang paling tinggi. Ada juga orang yang butuh aktivitas tambahan supaya bisa menstimulus dia gitu. Iya, benar sekali. Gitu. Itu sih kebanyakan anak-anak TK terkadang kayak gitu. Anak-anak TK tuh kan kalau misalnya kita ajarin mereka untuk menghafal, kalau nggak ngelihat barangnya ya kesulitan kan. Siapa juga yang bisa, walaupun mereka ibaratnya punya imajinasi yang kuat, tapi kalau dia nggak pernah lihat barangnya, ya wajar kalau misalnya dia nggak pandai gitu. Anak TK disuruh ngafalin matematika perkalian, tapi pakai hafal doang gitu, tapi nggak langsung dibawakan coba hitung barangnya berapa gitu. Kan jadi sulit. Sama juga anak kuliahan. Kalau misalnya anak kuliahan dipaksa untuk baca aja gitu, sampai pusing sendiri, ya, tapi tidak melibatkan diskusi dengan orang lain, tentu informasi yang dia dapatkan cuma dari buku itu, sedangkan informasi itu sulit diproses dengan dia. Apalagi kalau misalnya susah dijabarkan. Iya, makanya dia perlu diskusi dengan orang supaya dia dapat informasi yang sudah disederhanakan oleh orang ini supaya mudah dia pahami. Barulah dia nggak kalau ternyata ini relate gitu. Banyak tuh terjadi di bidang akademis untuk anak-anak kuliahan. Iya, benar. Makanya banyak kan yang pindah prodi. Milih prodi yang nyaman gitu karena ya. sebenarnya antara nggak cocok sama kesukaannya dia atau cara belajarnya sama cara dia mengenal bidang itu tuh berbeda dengan orang yang memang begitu kenal langsung suka. Iya, benar sekali. Gitu loh, kan nggak semua hal susah. Biasa kan ada dari orang yang bisa menyimak pada saat kita presentasi terus membaca tuh, tapi ada juga yang bisa lebih mudah mengingat saat dia langsung praktek. Berarti kan cara
cara orang untuk mendapat label pintar itu kan sebenarnya berbeda, tapi standar untuk mendapat label pintar tersebut tuh sama, diukur dari hasil akhir. Nilaimu berapa? Sempurna enggak di semuanya gitu loh. Naik turunnya gitu loh. Nah, itu tuh sering banget apa ya? Stigma yang kayak gini tuh agak merusak bidang akademis sih sebenarnya, karena itu aja ya dari kecil malah kan kita dibuat seperti itu, padahal kan hal yang membuat kita pintar bukan dari nilai yang kita dapatkan, tapi itu lebih ke prosesnya gitu. Dan proses itu bermacam-macam, berbeda-beda orang, beda-beda kecepatan, beda-beda triggernya, stimulusnya gitu loh, beda juga cara dia untuk mereview dirinya sendiri, pahamnya sampai mana, kurangnya di mana, dan saya harus apa. Itu yang harus difokuskan bagi kita individu gitu. Ya, kan terkadang tuh kecerdasan setiap manusia itu kan berbeda. Kadang ada yang kecerdasan intelektual, spiritualitas, terus kecerdasan emosional. Iya. Itu sih yang mungkin kalau di pendidikan juga jarang dilatih, maksudnya kayak cuman fokusnya ke kepintaran satu aja, kepintaran misalnya kayak Intelektual. ya intelektual doang, misalnya kayak menyebut ngerjain matematika segala macam. Sedangkan maksudnya kan banyak hal yang bisa dipraktekin, kayak tadi kepintaran emosional kayaknya dari kecil kita nggak pernah gitu ya diperkenalkan dari kayak kepintaran emosional, kecuali dalam apa sih namanya, mata pelajaran agama gitu ya, misalnya kayak Agama, itu, budi pekerti itu gitu spiritual kan. gitu. Nampak banget orang tua ya. Transcendental Budi atau pekerti. itu lebih ke kecerdasan transcendental atau spiritual ya, kalau misalnya kita keagamaan. Kalau itu sih ke spiritual. Kayak, maksudnya kayak emosional juga kita nggak dipersiapkan untuk apa sih yang bakal terjadi, maksudnya kayak nggak dibekali sama kecerdasan emosional dari kecil kayak gitu. Kayak misalnya kalau di Finlandia gitu kan, nah itu mungkin kan dia dinobatkan sebagai negara pendidikan pertama ya, so far belum tahu apa udah berbeda gimana. Itu juga mereka juga fokus pembelajarannya juga apa sih, kayak udah beda gitu kan, shifting nggak cuma dari nilai doang, dan mata pelajaran yang anak-anaknya bisa ambil juga nggak semuanya gitu loh, sesuai dengan kesukaan. Uniknya pendidikan mereka tuh sebenarnya mereka bertahap gitu. Mereka melihat semua orang bisa pintar, cuman tahap-tahapannya itu dipecah ke dalam tingkat-tingkat pendidikannya masing-masing. Contoh kayak misalnya untuk membuat anak paham dengan konsep, kemudian bisa menganalisa sesuatu, mereka pisahkan, jangan disatukan ke dalam satu tingkatan gitu. Nanti susah. Ya susah karena kan otomatis kan fokusnya banyak gitu. Iya, benar sekali. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita mau fokusin kalau perkembangan kognitif itu ada 7 berdasarkan Bloom's taxonomy namanya. Kalau misalnya 7-7-nya difokuskan ke satu tingkatan, tentu kan bakalan sulit. Makanya dia harus bertahap seperti itu. Sama kayak kita dari bayi kan nggak mungkin langsung pandai berjalan dan ngomong ya kan, sih kan harus apa ya, it takes time gitu loh untuk mereka. Kalau misalnya perkembangan emosional sampai dewasa ini pun banyak orang yang nggak bisa mengenal emosinya sendiri. Jadi banyak tuh kayak orang yang dia marah, tapi marahnya tuh bukan marah yang losing temper bener-bener gitu. Padahal dia marah cuman kesel doang, misalnya kan chatnya nggak dibalas sama pacarnya, tapi marahnya malah besar-besar banget gitu. Itu kan berarti kan dia perkembangan emosionalnya kan ada tahapan gitu ya. ada tahapan yang dilewatkan. Kenapa? Karena balik lagi ke tingkatan pendidikan yang sebenarnya itu memfokuskan ke semuanya gitu. Makanya kalau perkembangan emosional kan, kalau kata di pelajaran budi pekerti atau bimbingan konseling sama agama, itu lebih kayak kita kenal sama yang namanya narkoba kan, terus tentang HIV/AIDS, terus kenapa mereka tidak boleh dikonsumsi dan kenapa mereka itu berbahaya untuk kesehatan gitu. Tapi itu jarang sekali kita melihat kalau hal-hal yang berkaitan dan lebih signifikan dampaknya ke kita secara individu. Contoh misalnya mental health, self care, self love. Kenapa
kenapa kita perlu untuk memanajemen diri supaya tidak burn out. Banyak loh murid yang terpaksa mengikuti label pintar tersebut dan berkompetisi untuk mendapatkan label pintar yang tadi, itu sampai burn out gitu, sampai dipaksa, sampailah ke batas akhirnya. Makanya ujung-ujungnya langsung ngejudge kalau saya nggak tertarik sama bidang ini. Padahal mungkin caranya yang cara dia mengenal, cara dia melihat hal menarik dalam hal tersebut, dalam bidang itu tuh terintervensi sama keterpaksaan label pintar tadi, gitu loh. Padahal kan kalau misalnya kita mau pandai, kita cukup tertarik aja gitu. Kita nggak mesti paham semuanya. Kayak misalnya orang pandai matematika kan nggak mungkin dia semua rumus-rumusnya paham, kan? Kalau let's say kita jadi seorang ahli tentang bidang matematika. Kalau misalnya kita lupa rumus, tapi kita tuh udah kemampuan kita tuh udah masuk ke bidang ahli gitu. Kan kita bisa baca buku untuk lihat rumus yang kita lupa. Nggak ada keterharusan kayak kita waktu sekolah kan ujian matematika nggak boleh buka buku, nggak kayak gitu cara kerja cara dunia kerjanya kalau misalnya dia udah jadi seorang ahli matematika gitu. Menarik ya. Tapi kalau menurut Mr. Egy sendiri untuk sekarang nih, dari sistem itu pasti permasalahannya sistemis juga ya, nggak cuma dari satu unsur, nggak cuma dari sekolah, tapi juga dari sosial, dari orang tua, dari peer pressure juga ya. Jadi orang di sekitar kita gitu ya. Tapi bagaimana menurut Mr. Egy hal yang kecil yang bisa kita lakukan buat meminimalisirkan kayak judgment in study atau enggak buat meminimalisirkan insekuritas gitu ya kalau misalnya nggak bisa belajar sesuatu dengan cara yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya untuk hal seperti itu, cara kita memproteksi diri itu adalah mulai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang belajar itu diri kita, yang berproses itu diri kita, yang merasakan cara belajarnya tidak cocok itu juga diri kita, banyak pressure dan segala macam, itu juga diri kita. Jadi kalau misalnya kita baca nih, kita harus baca buku akademik yang notabene bahasanya pun bahasa akademik, bahasa baku yang jarang kita pakai di bahasa sehari-hari. Tentu kita perlu waktu yang lebih lama untuk kita paham. Ketika baca pun sebenarnya nggak semuanya harus kita paham. Atau ketika baca pun kita nggak mesti harus baca satu buku itu gitu. Kita membaca kan mencari informasi, ya kan? Kalau misalnya informasinya tidak didapatkan, ya pakai cara lain, misalnya searching di Google atau diskusi dengan teman. Setidaknya seperti itu. Setidaknya ketika kita membaca buku akademik, kita tuh dapat informasi dasar. At the very least, kalau misalnya kita tidak paham sama informasi yang ada di buku, kita paham kalau pemahaman kita dengan cara baca buku akademik itu kurang cocok. Jadi kita perlu cari jalan lain. Biasa kan ada yang nggak bisa ingat secara nggak bisa menyerap dengan cuman hanya tulisan doang. Biasa mereka harus disertai gambar. Iya. Nah itu apa sih namanya, gaya belajar seseorang. Iya, memang semuanya berbeda pastinya. Dan itu nggak bisa dipaksakan ke orang itu sendiri. Percaya atau tidak, kalau di tes gaya belajar seseorang itu semuanya kita punya, tapi ada satu yang dominan. Nah, anehnya ketika seiring berkembangnya dirimu gitu, makin tua umurmu, ada possibility kalau cara belajarnya kamu, gaya belajar kamu tuh bakalan berubah, yang dominannya gitu loh. Makanya nanti bakalan adalah faktor dari lingkungan dan segala macam gitu. Juga tren gitu. Kalau misalnya kita udah tua jadi bapak-bapak sama mama-mama, kan kita jarang ya mikir kalau kita belajarnya diskusi deh di warung kopi, lebih kayak kita baca aja deh. Iya, gitu loh.
biasa juga ada yang lebih bisa belajar di tempat keramaian, biasa ada juga yang bisa belajar di tempat yang sunyi. Itu juga salah satu strategi untuk memanajemen diri. Kalau misalnya belajar ribut, ya otomatis kita kurang bisa fokus kan. Sedangkan fokus kan diperlukan ketika kita memproses informasi saat belajar. Nah, biasa kalau bisa aku tanya nih, biasa untuk Pak Egi. Jangan Pak Egi. Masih muda, oke. Jangan panggil saya Pak Egi. Walaupun saya udah tua, panggil saya Egi saja. Oke, untuk saya gitu sistem belajarnya saya lagi gimana? Pribadi ya. Iya, Kalau Pribadi saya ya. biasanya banyak nambahin ya. Biasanya banyak orang yang kayak mikir kata belajar itu seolah-olah formal doang, misalnya pas lagi di kampus atau pas lagi di meneliti atau pas tempat kelas Atau pas mau ujian gitu ya. Tapi kalau at least bagi Kristen pribadi, belajar itu kayak sesuatu proses kayak menggarap informasi dan understanding gitu ya. Dan itu tuh bisa terjadi di setiap hari gitu, dalam setiap proses kehidupan sebenarnya kayak gitu. Dan biasanya orang suka lupa kalau dia itu tetap harus belajar walaupun misalnya udah nggak sekolah lagi atau udah nggak kuliah. Misalnya kayak melakukan riset kecil pribadi atau membaca buku sendiri. Nah, kalau misalnya Egi sendiri gimana? menurut saya pahami dulu dirimu. Poin yang tadi kan sebenarnya pahami dulu dirimu, cara kamu belajar itu seperti apa yang membuat kamu tertarik, apa yang membuat kamu merasa rasa ingin tahu kamu tuh meningkat gitu. Nah, ketika balik ke label pintar yang tadi udah dikonstruksi secara sosial dan agak sedikit menyimpang, sebenarnya yang membuat kita pintar tuh ada dua hal menurut pengalaman dan opininya saya sendiri, yaitu yang pertama itu kreativitasnya kita, yang kedua itu rasa ingin tahu. Ketika kita belajar, cara belajar kita kurang cocok dengan diri kita. Kebanyakan orang memaksa cara belajar itu, tidak kreatif gitu. Kalau misalnya kan kayak kita belajar matematika yang perlu latihan soal, dibawakan dengan belajar bahasa Inggris yang sebenarnya tidak perlu latihan soal, malah perlu berkomunikasi dengan orang, kan nggak cocok. Bukan belajar bahasa Inggris jadinya, malah belajar struktur bahasa Inggris gitu. Disiapkan bukan cara belajarnya bukan untuk jadi language user gitu, bukan jadi pengguna bahasa, tapi lebih ke ahli bahasa yang paham sama struktur. Kan kurang cocok. Makanya kita harus kreatif. Ketika kita belajar, kalau misalnya satu cara tidak cocok, cari cara yang lain. Find something that makes you feel comfortable. Kalau misalnya kurang cocok, be creative. Find another way. Find another technique or strategy. Or maybe find another resource. Kalau misalnya memang resource itu kamu kurang paham. Kedua, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu kembalikan ke diri sendiri. Biasanya ada orang yang tiba-tiba tiba-tiba kepikiran si Bapak Abraham Lincoln itu kenapa sih tiba-tiba dibunuh gitu. Karena rasa ingin tahu itu, dia searching, cari tahu gitu. Apakah hal ini belajar namanya? Iya, itu belajar gitu. Apalagi sampai mendalami gitu kan. Banyak, kalau saya ya biasanya ngumpul dengan teman-teman itu omongannya bukan cuman tentang politik gitu, tapi berkaitan dengan history, science gitu loh. Dan awalnya saya tidak terlalu paham gitu. Dan enaknya dengan mereka tidak ngejudge kalau enggak paham enggak usah ngomong sama kami. Mereka enggak kayak gitu. Kalau enggak paham, cari tahulah. Jadi cari yang tepat itu Iya. Iya tentu. Karena kan kalau diri saya lebih suka belajar itu dengan cara baca, diskusi dengan teman. Kalau saya. Kenapa? Karena memang ketika udah baca pusing banget, ketika diskusi energi saya itu recharge lagi gitu, penuh lagi gitu.
dan saya dapat ide-ide baru. Jadi pengen tahu lebih lanjut. Jadi pengen tahu malahan lebih ya. lanjut malah. Padahal awalnya kayaknya udah cukup gitu ya misalnya. Betul sekali. Jadi emang penting banget ya maksudnya untuk punya kemauan yang kuat untuk belajar, terus tadi yang misalnya disebutin juga environment yang bagus dan supportive. Bukan kemauan untuk belajar sih, rasa ingin tahu deh. Rasa ingin tahu ya. Iya. Nah itu kayaknya sesuatu hal yang Ya memang sama sih sebenarnya, tapi kayak kalau misalnya kita artikan seperti agak itu, beda sih ya. memungkinkan untuk miskonsepsi lagi gitu loh. Jadi kayak nanti waktu anaknya misalnya nih ada orang tua nih bilang, kamu kok nggak mau belajar gitu. Iya. Padahal bukan dia nggak mau belajar, cuman dia belum ketemu apa yang dia rasa penasaran gitu loh. Ibaratkan kata orang tuh mengumpulkan niat. Bukan ngumpulin niat ya, bukan niat, tapi apa ya, rasa ingin tahu tuh tiba-tiba datang gitu loh. Oke. Kayak banyak orang yang misalnya aku pengen belajar baca dong, maksudnya kayak belajar membuat habit untuk membaca. Tapi sebenarnya kalau menurut Kristen pribadi itu bukan yang fokus itu bukan belajar untuk membaca atau habit untuk membaca, tapi tahu apa yang kamu pengen tahu. Iya, Kalau betul. kamu pengen tahu tentang robot, pasti bakalan Cari makan tahu gitu. makan segala informasi tentang robot dari artikel, dari YouTube, sampai akhirnya ke buku misalnya. Dan buku itu kan sebuah source yang benar-benar dalam kan, dan yang orang tulis sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah itu akan bisa apa ya, kayak fulfill the thirst of Iya, knowledge betul. yang kita miliki. sama kayak pas kemarin kan pas pandemi masih awal-awalnya tuh orang banyak Iya, belajar ini kan, belajar masak. Iya benar sekali. Tapi ketika mereka belajar masak kan mereka ngerasa kayak kayaknya masak ini enak deh. coba yuk gitu. Coba yuk gitu. Itu kan rasa ingin tahu gitu. Iya. Saya mau cari tahu sih gimana sih caranya buat puding pakai Oreo gitu loh. As simple as Ya iya, as simple as you can gitu loh. Dia carilah caranya, lihatlah video yang viral di Twitter atau di Instagram, atau lihat resepi yang memang direkomendasi dengan Nonton teman-temannya gitu loh, nonton YouTube macam. Kan it's actually learning gitu loh. And when you learn, you only need what we call as curiosity, rasa ingin tahu. Bukan bukan malah ke kamu nggak motivasi ya belajar, tapi tuh memang rasa ingin tahunya aja yang belum muncul. mungkin itu salah satu hal yang bisa diubah gitu ya dalam struktur pembelajaran. Ya karena seharusnya kan belajar yang baik itu bukan belajar yang ketika kamu belajar, kamu baca, kamu diskusi, kamu langsung paham semuanya. Tapi belajar yang baik itu adalah belajar yang ketika kamu menyerap informasi, memproses informasi yang ada, kamu tuh menemukan satu hal yang leading to another proses of learning gitu loh. Waktu kita kan baca tentang masak gitu kan, kita udah lihat nih resepinya segala macam. Tapi kalau saya kemarin, saya penasaran kok rasanya rasa ini dan rasa ini tuh bisa nyatu gitu loh. Kayak misalnya rasa yang pahit, bahan yang pahit dicampurkan dengan bahan yang manis, ketika digabungkan itu tuh jadi enak gitu loh. Kayak coklat kan, kalau coklat tuh dark chocolate itu kan pahit gitu loh, tapi kalau waktu dicampurin jadi manis gitu loh kan. Kayak Silver Queen. Iya, Silver Queen. Yang di gambarnya kita kan kayaknya dark chocolate tuh kayak Silver Queen gitu, enak, manis gitu. Tapi waktu coba kok pahit sekali gitu. Dan kita cari tahu gitu, kenapa dark chocolate rasanya seperti itu gitu. Intinya sih karena rasa ingin tahu lah yang mendorong Iya. kita untuk mau belajar. Iya. Ketika punya dua hal ini kan, creativity dan curiosity, proses belajarnya kita tuh tidak berhenti di situ aja. Karena kita bakalan nemu informasi yang belum kita tahu lagi gitu loh. Dan ujung-ujungnya label pintar yang diberhentikan ketika kita sudah mencapai nilai yang bagus itu tuh terpatahkan dengan unlimited unlimited area, unlimited information yang banyak tersebar di seluruh dunia, kemudian di-trigger untuk kita nyelam ke sana dengan rasa ingin tahunya kita dan cara mencarinya yang melibatkan kreativitasnya kita gitu. Okay. That's also something that is very interesting yang tadi Mr. Egy sebutkan.
biasanya kalau misalnya mau belajar nih, misalnya belajar IELTS atau TOEFL gitu ya, pengennya dapat nilai 500 misalnya, pengennya dapat nilai A, terus pas belajar terus abis itu dapat nilai A, dan biasanya nggak jarang orang yang bisa meninggalkan hal tersebut, apalagi Yang berhenti dalam gitu kan? apalagi misalnya dalam sekolah-sekolah ya, waktu misalnya SD atau SMA, walaupun kita pengen tahu lebih lanjut tapi ternyata cuman sampai situ doang, terus malah disuruh fokus ke tempat yang lain. Kayak gitu kan. Soalnya itu udah nggak penting lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari esensi IELTS dan TOEFL itu kan tes bahasa, tes mengukur kemampuan bahasa. Makanya tidak ada lulus dan tidak lulus. Iya. Gitu loh. Beda sama kayak ujian nasional. Nah, ketika nilainya udah dapat, misalnya katakan dia dapat targetnya 500 atau misalnya dapat 6 gitu kan. Apa yang bisa dipakai dari hasil tes itu? Pertama, kalau tercapai kalau tercapai targetmu, rasa percaya dirimu itu pasti meningkat. Ya, buat belajar, buat ngomong nanti. Buat ngomong, ya kan? Cuman banyak orang yang fokusnya kalau IELTS kan lebih fokus kayak kemampuan speaking aku udah meningkat gitu. Tapi sebenarnya kemampuan dia menulis, kemampuan dia mendengar, kemampuan dia membaca itu tuh juga meningkat. Dan hal ini, 3 skill ini jarang dipakai dan diaplikasikan ketika dia bekerja. Dia lebih milih speaking. Dia lebih milih kayak speaking lah yang membuat saya mendapatkan uang yang lebih banyak. Padahal tuh ya gimana mau speaking kalau nggak listening gitu ya? Iya gitu loh. Bisa juga kalau misalnya dia nulis gitu kan, upload artikel kan dapat uang tambahan juga kalau misalnya memang viewernya banyak gitu loh. Jadi ada nggak pesan untuk para pendengar bagaimana sih kecerdasan itu? Pesan buat pendengar, kalau misalnya selalu ingat kalau label pintar yang selama ini kita dengar itu sebenarnya kurang relevan dengan perbedaan individunya yang kita punya, ya. Lebih bagus kita melabel diri kita pintar dengan 2 indikator. Pertama, kita kreatif mencari informasi, kreatif memproses dan mempelajari informasi. Kemudian rasa ingin tahu ditumbuhkan gitu. Ketika rasa ingin tahu muncul, kamu bakalan nyari sesuatu. Kamu bakal nyari seberapa banyak pun informasi. Misalnya mau nyari 1 informasi, ketemu malah 5, dapatlah ilmu. Nah, selanjutnya nanti bakalan bertahap gitu. Dari kepengen mencari, lompat lagi kepengen mencoba. Dan proses belajar yang disebabkan oleh 2 hal ini itu bakalan berkelanjutan sampailah kita nanti tua. Dan kalau bisa, pandangan yang seperti ini jelaskanlah sama orang-orang yang masih berpikir kalau label pintar itu hanya untuk nilai saja. Alright, mungkin next time kita bisa ngobrolin lebih lanjut tentang gimana cara nungguin curiosity. Tapi hari ini kita udah ngomongin tentang label pintar itu sendiri ya, kayak merekonstruksi label pintar nggak cuma buat anak-anak yang mungkin sekolah atau masih kuliah, tapi juga untuk semua orang dalam bidang dan apa. juga bukan pandangan tentang IPK nilai yang didapatkan. Oke, ini sangat membantu banget ya. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Thank you so much Mr. Egy. Ya, sama-sama. Bye. Bye. Bye semua.